Ya, kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kita bersyukur sama Tuhan. Oh, rapata kaya ralapata kaya ralapata kaya ralapata. Bapak terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, rapashikira rapata kaya ralapata. Sepanjang hari ini Kau menuntun kami, Kau melindungi kami. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan beri kepada kami untuk kami boleh Bible study malam hari ini. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih. Terima kasih. Biar kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Dan biar Roh Kudus menjamah kami untuk kami mengerti firman-Mu lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur buat Bapa yang selalu setia dalam hidup kami, yang terus memelihara kami. Terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus, seperti pujian yang telah kami nyanyikan kepadamu, benar Engkau adalah Allah yang mulia. Sekalipun kami berada di dalam pencobaan, Engkau tetap tidak meninggalkan kami. Engkau tetap mengangkat kami walaupun kami seringkali jatuh. Karena itu sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami. Tuhan Yesus, hari ini hamba ingin sharing mengenai kekuatan dalam penderitaan. Adalah penderitaan yang Engkau izinkan agar bayi dapat bertumbuh sehingga dapat berdiri dalam iman. Pimpin mulut bibir hamba agar firman yang hamba sampaikan dapat memberi berkat kepada jemaat-jemaat-Mu, teman-teman sekalian. Tuhan Yesus, lepaskanlah kami daripada yang jahat, jauhkan kami daripada pencobaan, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, hari ini topiknya adalah kekuatan dalam penderitaan. Masih dalam pasal 2, masih dalam konteks bayi, tapi bukan bayi yang menyusui, tapi bayi yang mulai belajar berdiri. Pasal 3 nanti bayi itu akan berdiri di dalam iman, kokoh. Nah, jadi hari ini kekuatan dalam penderitaan, 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20. Saudara, saya akan memberikan prelude 3 slide tentang bagaimana bayi belajar untuk berdiri. Di dalam Injil Matius ayat 5 sampai 48, Yesus berkata, "Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna." Saudara, kadang-kadang kita mengabaikan ini, kadang-kadang kita mengabaikan kata sempurna. Tetapi Tuhan Yesus bersungguh-sungguh dalam berkata ini. Tuhan Yesus dalam jangka panjang akan menjadi puas dengan kesempurnaan mutlak, yaitu mempelai Kristus. Tetapi Tuhan Yesus juga disenangkan dengan upaya kita dalam kelemahan pertama, seperti bayi yang baru belajar untuk berdiri. Upaya yang kerap kali tersandung saat kita setia dan taat untuk menerima proses untuk pertumbuhan rohani menuju kedewasaan. Saudara, gambarannya seperti ini. Setiap ayah akan disenangkan pada usaha pertama bayinya untuk belajar berdiri atau berjalan. Tetapi tidak ada ayah yang akan puas dengan apapun yang kurang dari seorang anak laki-laki dewasa yang berjalan dengan tegap, mantap, dan berwibawa. Dengan cara yang sama, Tuhan itu sama. Tuhan itu mudah untuk disenangkan, tetapi sulit untuk dipuaskan. Karena itu dia akan menuntut kita untuk menjadi sempurna, tapi setiap kali kita setahap mengalami proses pertumbuhan rohani, dia disenangkan, saudara. Aplikasi praktisnya adalah ini. Di satu sisi, tuntutan Tuhan agar Anda menjadi sempurna
tidak perlu mematahkan semangat Anda setidaknya dalam upaya Anda saat ini untuk menjadi dewasa, atau bahkan dalam kegagalan Anda saat ini, atau dalam penderitaan yang Anda alami. Saudara, setiap kali kita jatuh, Tuhan Yesus akan mengangkatmu kembali. Itu ada di firman Tuhan. Dan Dia tahu betul bahwa usaha Anda sendiri tidak akan pernah membuahkan hasil untuk mendekati kesempurnaan. Karena itu, saudara, jika kita mempunyai jemaat atau kolega atau saudara seiman yang masih lemah imannya, Roma 14 ayat 1, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Tetapi Anda harus menyadari sejak awal bahwa arah tujuan di mana Tuhan Yesus mulai membimbing Anda adalah tujuannya itu adalah kesempurnaan mutlak, saudara, mempelai Kristus. Dan saudara, tidak ada kekuatan secara keseluruhan alam semesta ini kecuali Anda sendiri dapat mencegah dia membawa Anda ke tujuan itu. Itulah tujuan Anda dan sangat penting untuk menyadarinya. Jika tidak, maka kita sangat cenderung mulai menarik kembali atau melawan dia setelah sampai titik tertentu, saudara. Saya pikir banyak dari kita ketika Kristus telah memungkinkan kita untuk mengatasi 1-2 dosa atau penderitaan yang telah lewat, yang merupakan gangguan yang nyata, jelas, yang cenderung nyata. Kadang-kadang kita sudah merasa cukup baik, saudara. Tetapi Tuhan Yesus itu tetap tidak meninggalkan kita sendirian, walaupun kita rasa kita sudah cukup baik. Tetapi saat kita sudah mulai berdiri dan berjalan, seperti abang adik yang membantu adiknya untuk berdiri, kita juga mempunyai kewajiban untuk membantu saudara-saudara kita untuk berdiri. Lukas 22 ayat 32, kata Yesus kepada Petrus, "Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu." Nah, karena itu, saudara, sukacita jemaat di Tesalonika di tengah penderitaan. Saudara, tidaklah mudah menjadi orang Kristen di Tesalonika, di mana orang-orang percaya menghadapi penganiayaan dan penderitaan. Situasi mereka menjelaskan pilihan-pilihan kata Paulus. Paulus memakai beberapa kata penindasan yang berarti tekanan dari keadaan. Menderita, kata yang sama digunakan untuk penderitaan Tuhan Yesus. Dianiaya, yang berarti diusir dan ditolak, mungkin dari keluarga, dari komunitas, dari teman, digunakan untuk angin yang bertiup melawan dan menghalangi kemajuan, dan mencegah, menggambarkan jalan yang rusak sehingga perjalanan terhalang. Namun, di tengah penderitaan, orang Kristen Tesalonika mengalami sukacita. Mereka menerima firman Paulus dalam banyak penindasan dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Paulus tentu saja terbebani untuk saudara-saudaranya yang sedang mengalami penderitaan, namun Paulus juga bersukacita. Yohanes 16 ayat 33, "Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Saudara, gereja memang mengalami rasa sakit yang tumbuh ketika kita berusaha untuk memenangkan yang terhilang dan memuliakan Tuhan. Kita mungkin tidak mengalami penganiayaan politik dan agama yang sama seperti yang dialami orang Kristen mula-mula. Walaupun di beberapa belahan dunia ada yang mengalami seperti itu. 2 Timotius 3 ayat 12, "Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya." Dalam paragraf ini, Paulus menjelaskan sumber daya ilahi, divine resource, yang kita miliki pada saat penderitaan dan penganiayaan. Yang pertama, saudara, yaitu firman Tuhan di dalam diri kita. Yang kedua adalah umat Tuhan
di sekitar kita. Yang ketiga adalah kemuliaan Allah di depan kita. Ya. Karena itu, saya bacakan firman Tuhan, 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 20. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara yang telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati. Sungguh-sungguh, dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Jadi saudara, divine resource, sumber ilahi pada saat penderitaan, ini penting kita untuk pelajari karena kita akan alami, dan ini yang akan memberikan kita sukacita adalah firman Tuhan di dalam kita, umat Tuhan di sekitar kita, dan kemuliaan Tuhan di depan kita. Yang pertama adalah God works within us, firman Tuhan di dalam kita. 1 Tesalonika 2:13, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Saudara, gereja telah dilahirkan di atas firman Tuhan. 1 Tesalonika 1 ayat 6. Pesan Injil Yesus Kristus, firman yang sama yang memberi kita keselamatan, juga memampukan kita untuk hidup bagi Kristus dan menanggung penderitaan demi Dia. Paulus bersyukur karena mereka menerima firman, dan bahkan tidak putus-putusnya mengucap syukur bahwa orang-orang kudus di Tesalonika memiliki sikap rohani yang benar terhadap firman Allah. Ini membantu mereka bertahan di saat penderitaan. Bagaimana mereka memiliki sikap rohani yang benar terhadap firman Allah? Pertama, mereka menghargai firman. Mereka tidak menerimanya sebagai perkataan manusia, mereka menerimanya sebagai firman Tuhan. Saudara, kita tidak boleh memperlakukan Alkitab seperti buku lain, karena Alkitab berbeda dalam sumber, karakter, isi, dan nilai. Alkitab adalah firman Tuhan, itu diilhami oleh Roh Kudus, dan ditulis oleh hamba-hamba Allah yang dipakai oleh Roh Kudus. Firman Tuhan itu kudus, murni, dan sempurna, saudara. Alkitab ditulis dengan harga yang sangat mahal. Bukan saja harga yang harus ditanggung para penulisnya, tetapi juga Yesus Kristus yang menjadi manusia agar firman Allah dapat diberikan kepada kita. Karena itu mahal sekali Alkitab nilainya, bahkan tidak ternilai. Saudara, cara seorang Kristen memperlakukan Alkitabnya menunjukkan bagaimana ia menghargai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah firman yang hidup, dan Alkitab adalah firman yang tertulis, tetapi pada intinya mereka adalah sama. Keduanya adalah roti hidup. Keduanya adalah terang dunia. Keduanya adalah kebenaran.
Roh Kudus yang melahirkan Yesus Kristus melalui seorang wanita kudus, dan Roh Kudus melahirkan Alkitab melalui orang-orang kudus Allah. Yesus Kristus adalah anak Allah yang kekal selama-lamanya, dan firman Allah akan hidup dan kekal untuk selama-lamanya. Nah, jadi Alkitab itu kekal, saudara. Kekal, kudus, murni, dan akan bertahan sampai selama-lamanya. Jadi itu sangat berharga. Ini mungkin preferensi pribadi. Saudara, jika sekarang itu tidak ada Alkitab elektronik, seperti saya pakai HP saya, pakai pad saya untuk baca Alkitab, saya itu tidak suka melihat Alkitab di rak buku yang paling tidak tersentuh. Saya selalu meletakkan Alkitab di meja kerja saya, sehingga pas saya duduk di meja kerja saya tidak akan lupa untuk membacanya dan menyelidikinya. Alkitab harus merupakan buku yang terbuka, bukan buku yang tertutup dan disimpan di rak. Jika saya membawa beberapa buku dengan Alkitab saya mencoba mengingat untuk meletakkan Alkitab di tempat yang paling atas. Jika kita menghargai Alkitab sebagai firman Allah yang diilhami, maka kita akan mengungkapkan penghargaan ini dalam perlakuan kita terhadap Alkitab. Seperti apa yang dilakukan jemaat-jemaat di Tesalonika. Saudara, apakah Anda lebih suka memiliki Alkitab daripada makanan? Ayub 23-12. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dan sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Firman Tuhan adalah roti, susu, daging, dan bahkan madu. Maria memilih firman Tuhan, dia duduk untuk mendengar firman dari Tuhan Yesus. Tetapi saudara perempuannya Marta sibuk dalam menghinakan makanan. Apakah Anda lebih suka firman Tuhan daripada uang? Raja Daud yang menulis Mazmur 119 menjelaskan bahwa firman Allah lebih berarti baginya daripada segala kekayaan. Mazmur 119 ayat 14, atas petunjuk peringatan-peringatanmu, aku bergembira seperti atas segala harta. Ribuan keping emas dan perak. Mazmur 119 ayat 72, Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih dari ribuan keping emas dan perak. Bahkan emas tua, emas murni, saudara. Mazmur 119 ayat 127. Itu sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua, bahkan jarahan besar. Mazmur 119 ayat 162. Aku gembira atas janjimu, seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Apakah Anda lebih suka memiliki firman Tuhan daripada tidur? Mazmur 119 ayat 147. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap kepada firman-Mu. 148. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janjimu. Saudara, orang-orang Yahudi memiliki 3 jaga malam. Pertama, matahari terbenam hingga pukul 10, yaitu gantian tidur. Ya, pukul 10 hingga pukul 2, dan pukul 2 hingga fajar. Jadi, Daud itu kadang-kadang waktu dia itu tidur, dia itu bangun duluan untuk baca firman. Pemazmur berhenti tidur 3 kali setiap malam agar ia dapat menghabiskan waktu dengan firman Tuhan. Tetapi banyak orang Kristen tidak dapat bangun tempat tidur pada hari Minggu untuk mendengarkan khotbah di gereja. Saudara, ini berserius. Jika kita ingin menang dalam penderitaan, pertama kita harus menghargai firman Tuhan. Tetapi ada sikap kedua yang harus kita tunjukkan kepada Alkitab. Mereka menerima firman Tuhan. Pertama, mereka menghargai dan mereka menerima. Sehingga firman itu bekerja di dalam hidup mereka. Orang-orang percaya di Tesalonika tidak hanya mendengar firman, mereka membawanya ke dalam diri mereka dan menjadikannya bagian dari hidup mereka. Tuhan Yesus berkali memperingatkan orang-orang tentang jenis pendengaran yang salah, dan peringatannya ini masih diperlukan saat ini. Matius 13 ayat 9, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dengan kata lain, berhati-hatilah agar kamu mendengar. Gunakan setiap kesempatan yang Anda miliki untuk mendengar firman Tuhan. Tetapi dia juga memberikan peringatan lain dalam Markus 4 ayat 24. Camkan apa yang kamu dengar.
Seberapa sering orang percaya mendengarkan firman Tuhan di gereja atau dalam Bible study, kemudian masuk kembali kehidupan mereka, menonton serial kesayangannya, mendengarkan medsos yang berpotensi menghapus kesan yang dibuat oleh firman. Saudara, ini penting. Setiap hari Minggu kita ibadah, pelayan Tuhan maupun jemaat Tuhan harus menghargai firman Tuhan yang dikhotbahkan, dengan serius mendengarkan firman Tuhan saat khotbah, dan membiarkan Roh Kudus melayani mereka. Ini jauh lebih baik daripada bergegas keluar dari ruang ibadah dan bercanda dengan teman-teman. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak menghargai firman Tuhan. Peringatan ketiga, Tuhan Yesus dalam Lukas 8 ayat 18. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Saudara, banyak orang adalah pendengar yang malas dan tidak melatih diri dengan serius untuk menerima pengajaran firman Tuhan. Orang-orang ini memiliki telinga manja, saudara, dan menginginkan penghiburan saja. Dia tidak mau firman secara keseluruhan, saudara. Beberapa dari mereka tumpul untuk mendengar. Kita sudah belajar di Ibrani. Jadi istilahnya mereka tumpul, terlalu malas untuk menerapkan diri dan memperhatikan. Suatu hari, saudara, suatu hari nanti, gereja-gereja kita akan kelaparan. Bukan karena kelaparan makanan, tapi kelaparan akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan tiba-tiba sedikit sekali di dunia ini, saudara. Amos 8 ayat 11, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi saudara, saat ini kita masih banyak waktu, ya, kita harus sungguh-sungguh untuk mempelajari, menerapkan, dan dengan serius menghargai apa yang menjadi hal yang paling utama di dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan. Sebelum nanti kekurangan, saudara. Terlalu banyak gereja yang memberitakan firman yang menghibur, walaupun ini boleh, tetapi mereka tidak mendapatkan firman Tuhan secara komplit, saudara. Tanpa penyajian pemberitaan firman Tuhan secara keseluruhan, dan akhirnya banyak orang tidak dapat lagi menerima firman Tuhan secara utuh. Bagaimana kita menerima firman Tuhan? Dengan memahaminya dan menerimanya ke dalam hati kita. Dan merenungkannya sehingga menjadi bagian dari batin manusia. Pendalaman Alkitab bagi kehidupan rohani sama halnya dengan pencernaan bagi kehidupan jasmani. You are what you eat. Tapi lebih cocok, you are what you digest. Kalau makanan masuk dalam, tapi tidak dicerna, langsung keluar, apa gunanya? Apa yang menjadi vitamin bagi kita adalah apa yang kita cerna. Jadi, pendalaman Alkitab adalah pencernaan bagi kehidupan rohani. Jika Anda tidak mencerna makanan Anda akan mati. Dibutuhkan waktu memang untuk belajar Alkitab, tetapi itu adalah satu-satunya cara untuk menerima firman seutuhnya dan bertumbuh. Jadi selain mereka menghargai firman, mereka menerima firman, mereka menerapkan. Observe, apakah firman itu benar-benar berguna bagi hidup mereka. Mereka menerapkan. Mereka menghargai firman dengan iman dan menerima firman sehingga bekerja dalam hidup mereka. Tidaklah cukup untuk menghargai Alkitab atau bahkan menerima Alkitab. Kita harus menerapkan firman dalam hidup kita dan menjadi pendengar. Tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Telah dikatakan, perintah-perintah Tuhan memiliki kuasa dari Tuhan. Tuhan Yesus memerintahkan orang lumpuh itu untuk mengulurkan tangannya, hal yang tidak bisa dilakukan orang itu. Namun perintah itu memberinya kekuatan untuk patuh dan disembuhkan. Nah, saudara, dia mempercayai firman itu, menaatinya, dan menjadi utuh. Jadi, saudara, ketika kita percaya dan menaati firman Tuhan, saat itulah Tuhan Yesus melepaskan kuasa, energi ilahi yang bekerja di dalam hidup kita untuk memenuhi tujuannya. Firman Tuhan di dalam diri kita adalah sumber kekuatan besar saat-saat kita ada ujian dan penderitaan. Jadi jika kita menghargai firman, hati, menerima firman,
pikiran, dan menerapkan firman, kehendak, maka seluruh pribadi kita akan dikendalikan oleh firman Tuhan. Dan dia akan memberikan kita kemenangan atas penderitaan. Jadi, hal yang pertama agar kita kuat dalam penderitaan, pencobaan adalah firman Tuhan. Sekarang mari lanjutkan kepada sumber kedua dalam penderitaan, yaitu umat Tuhan di sekeliling kita. Ayat 14, sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi, dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah, tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena tujuan sebenarnya adalah mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Saudara, ini adalah satu gambar, saudara. Kalau kita masih pohon kecil, barusan bertumbuh, saudara, akar kita belum sampai dalam banget, ya saudara, ya. Ini benar-benar ada pohon yang memang akarnya pendek. Nah, cara mereka untuk menahan angin topan atau angin kencang agar tidak rubuh adalah akar mereka itu dikaitkan satu sama lain. Itulah gambaran dari umat-umat Tuhan. Akar-akar kita itu saling menopang sehingga kuat. Jadi waktu angin berhembus, angin topan, itu kita tidak akan jatuh. Bahkan orang yang tidak percaya, di sini dilambangkan dengan jamur, nebeng di akar-akar ini, saudara. Nah, ini benar-benar fenomena alam yang terjadi, saudara. Mereka untuk bertahan, mereka saling mengaitkan akarnya sampai akar mereka tumbuh dalam. Nah, jadi hal yang kedua agar kita bisa menahan pencobaan adalah umat Tuhan di sekitar kita. Saudara, setiap orang mengalami penderitaan manusia normal seperti sakit, beban ekonomi, dan kadang-kadang merasa tidak berharga di dunia pun semacam penderitaan, saudara. Tetapi di sini bukan itu yang kita masukkan dengan penderitaan, tetapi saya mengacu pada penderitaan yang kita tanggung karena kita adalah orang Kristen. Mungkin keluarga Anda tidak mengakui Anda karena iman Anda. Atau mungkin Anda ditolak untuk dipromosikan di tempat kerja karena Anda seorang Kristen. Pengalaman-pengalaman ini menyakitkan, saudara. Tetapi itu bukan milik kita sendiri. Orang-orang Kristen lainnya sejak zaman Nabi telah mengalami percobaan yang sama, dan banyak dari mereka bahkan di bagian dunia lain menghadapi kesulitan yang jauh lebih besar. Umat Tuhan di Tesalonika tidak hanya menjadi peniru Tuhan dan Paulus, mereka juga menjadi peniru orang percaya Yahudi dalam pengalaman penganiayaan mereka di Yudea. Nah, orang-orang kudus di Yudea menderita di tangan-tangan orang Yahudi. Dan orang-orang kudus di Tesalonika menderita di tangan orang-orang bukan Yahudi. Tapi perlu diingat bahwa penganiayaan orang-orang bukan Yahudi ini didorong oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya, yang selalu membututi Paulus. Tuhan Yesus telah memperingatkan bahwa ini akan terjadi. Apakah Paulus memberikan bukti bahwa orang Yahudi seluruhnya fanatik ketika dia menuduh orang-orang Yahudi membunuh Yesus Kristus dan menganiaya orang-orang Kristen? Tidak, saudara. Paulus hanya menyatakan fakta sejarah. Tidak ada tempat di Alkitab yang menuduh seluruh orang Yahudi atas apa yang dilakukan segelintir orang Yahudi di Yerusalem dan Yudea ketika Kristus disalibkan dan gereja didirikan. Bangsa Romawi juga berpartisipasi dalam pencobaan dan kematian Kristus, dan dalam hal ini dosa-dosa kitalah yang mengirim dia ke kayu salib. Saudara, tidak ada tempat dalam iman Kristen untuk anti-Yahudi, saudara. Itu nggak boleh. Karena kita harus saling mengasihi. Paulus sendiri mengasihi sesama orang Yahudi dan berusaha untuk membantu mereka. Walaupun itu berarti penganiayaan bagi Paulus.
Allah memanggil Israel untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia. Melalui Israel dia memberikan janji dan firman Allah, dan melalui Israel Yesus Kristus juru selamat datang ke dunia. Keselamatan datang dari orang Yahudi. Orang Kristen pertama adalah orang Yahudi, seperti halnya Paulus, misionaris Kristen terbesar. Lalu, mengapa para pemimpin Yahudi secara resmi menolak Yesus Kristus dan menganiaya para pengikutnya? Saudara, mereka hanya mengulangi dosa nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka telah menganiaya para nabi jauh sebelum Yesus datang ke bumi. Mereka tidak dapat melihat bahwa hukum mereka hanyalah persiapan sementara untuk menggenapi perjanjian kasih karunia Allah yang baru, yaitu Injil Yesus Kristus. Dengan menolak kebenaran Tuhan, mereka itu sebenarnya ingin melindungi tradisi buatan manusia yang dapat menggelembungkan kemuliaan manusia. Perumpamaan Tuhan kita dalam Lukas 20 ayat 9-19 menjelaskan sikap berdosa mereka. Hal yang menyedihkan bahwa orang-orang Yahudi di Tesalonika sedang menambah dosa-dosa mereka dan menimbun murka untuk hari penghakiman, saudara. Tuhan Yesus menggunakan dalam khotbahnya melawan orang-orang Farisi. Tuhan Yesus dengan sabar menunggu saat orang berdosa memberontak melawan dia, dan dia memperhatikan saat ukuran dosa dan penghakiman mereka telah penuh. Ketika waktunya habis, kesabaran Tuhan itu akan berakhir dan penghakiman akan jatuh, saudara. Di satu sisi, penghakiman telah dijatuhkan atas Israel karena mereka sampai sekarang adalah bangsa yang tercerai-berai. Ya, walaupun sekarang sejak tahun 1948 mereka menjadi satu bangsa, tapi banyak orang-orang Yahudi yang tercerai-berai ke seluruh dunia. Dan waktu di zaman Paulus, bangsa mereka di Palestina berada di kekuasaan Romawi. Tetapi penghakiman yang paling besar saat mereka mempertahankan hukum Taurat, mempertahankan tradisi, adalah dijatuhkan pada tahun 70 Masehi, di mana tentara Romawi mengepung Yerusalem, menghancurkan kota, dan bait sucinya dihancurkan. Dan mengakhiri masa kesabaran Allah dengan umatnya selama pelayanan para rasul. Sungguh tragis, tetapi benar bahwa orang benar akan menderita karena dosa orang jahat. Paulus menguatkan orang-orang Kristen yang menderita dengan meyakinkan mereka bahwa pengalaman mereka bukanlah hal yang baru atau terisolasi. Orang lain telah menderita sebelum mereka, dan bahkan menderita bersama mereka. Gereja-gereja di Yudea tidak dimusnahkan oleh penderitaan. Gereja-gereja Tuhan tidak akan hancur, saudara. Jika ada, mereka malah dimurnikan dan bertumbuh. Tetapi para penganiaya itu memenuhi jumlah murka mereka yang ditumpuk di atas kepala mereka. Orang-orang kudus, gereja yang akan mengalami penderitaan, tetapi mengalami sukacita, akan diselamatkan sepenuhnya. Tetapi orang-orang berdosa akan mengalami murka sepenuhnya. Inilah salah satu nilai besar gereja lokal. Saudara, seperti pohon yang saling mengait, umat Tuhan itu harus berdiri bersama di saat-saat sulit dan saling menguatkan. Saat Elia mengasingkan diri dari orang Israel setia lainnya, Elia pun menjadi putus asa dan ingin berhenti. Jadi kita perlu, teman-teman seiman, kita saling belajar Alkitab sama-sama. Itu akan menguatkan. Selain firman, teman-teman juga akan menguatkan. Jadi salah satu alasan Paulus mengirim Timotius kembali ke Tesalonika adalah untuk menguatkan orang percaya. Orang percaya baru sangat rentan terhadap serangan setan. Kita saling membutuhkan dalam pertempuran iman, sementara untuk menggenapi perjanjian kasih karunia Allah yang baru, yaitu saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Saudara, hal yang ketiga yang membantu kita kuat dalam penderitaan adalah kemuliaan Allah yang ada di depan kita. Tetapi kami, saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab, siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu
Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Amin, saudara. Saudara, Paulus tidak malu untuk menyatakan kasih sayangnya kepada orang-orang Kristen di Tesalonika. Dia merasa seolah-olah mereka telah menjadi yatim piatu setelah Paulus meninggalkan mereka karena diusir oleh orang-orang Yahudi dan non-Yahudi di sana. Karena dia menganggap dia adalah ibu dan ayah rohani mereka. Paulus ingin tinggal di sana lebih lama untuk membantu mereka dalam iman, tetapi musuh mengusirnya. Namun ketidakhadirannya hanya bersifat fisik. Dia masih bersama mereka di dalam hati. Paulus berusaha semaksimal mungkin untuk kembali kepada mereka, meskipun setan mendobrak jalan dan memasang rintangan. Arti harafiah dari menghalangi dalam 1 Tesalonika 2:18. Paulus memiliki keinginan mendalam yang sama untuk bersama mereka seperti keinginan Yesus untuk bersama murid-muridnya sebelum kematiannya. Tetapi Paulus tidak melihat ke belakang dan menyerah pada penyesalan dan penyesalan. Sebaliknya, dia melihat ke depan dan bersukacita. Bagi orang Kristen, yang terbaik itu belum datang. Paulus melihat ke depan dengan iman dan melihat teman-temannya di hadirat Yesus Kristus dalam kemuliaan. Karena itu saudara, di saat kesulitan dan ujian, penting bagi kita untuk melihat jauh ke depan. Kemuliaan itu luar biasa saudara. Bahkan di Roma dikatakan penderitaan pada zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan di masa akan datang. Paulus juga hidup di masa depan, juga hidup di masa sekarang. Tindakannya diatur oleh apa yang Tuhan lakukan di masa depan. Dia tahu bahwa Yesus Kristus akan kembali dan memberi upah atas pelayannya yang setia. Dan pada hari itu, orang-orang kudus dari Tesalonika akan membawa kemuliaan bagi Allah dan sukacita di hati Paulus. Saudara, fakta bahwa suatu hari kita akan berdiri di tahta pengadilan Kristus seharusnya memotivasi kita untuk tetap setia meskipun menghadapi kesulitan, menghadapi penderitaan. Kita harus ingat bahwa kesetiaan adalah hal yang paling penting. Di tata pengadilan Kristus, pekerjaan kita akan diadili dan upah akan diberikan, saudara. Dalam surat-suratnya, Paulus sering menggambarkan penghargaan ini sebagai mahkota. Kata yang digunakan menandakan mahkota pemenang iman, saudara. Seperti di balapan, bukan mahkota kerajaan Allah. Ini adalah kata Stefanos. Mahkota pemenang itu Stefanos, dari mana kita mendapatkan kata Stephen atau Stefanus, martir pertama. Dia berkata bahwa orang-orang kudus itu sendiri akan menjadi mahkotanya ketika dia bertemu dengan mereka di kursi pengadilan. Yang pasti, beberapa orang percaya di gereja tidak hidup sebagaimana mestinya. Beberapa juga menjadi beban bagi Paulus. Nanti ada di Tesalonika, 2 Tesalonika. Tetapi ketika Paulus melihat ke depan dan melihat mereka dalam kemuliaan, mereka membawa sukacita di dalam hatinya. Sukacita menyapa orang percaya di surga ini dengan membawa peringatan serius kepada kita, saudara. Saudara, kita akan kehilangan sukacita, saudara, jika kita pergi ke surga dengan tangan kosong. Orang Kristen yang tidak berusaha dengan tulus untuk memenangkan orang lain, bagi Kristus, tidak akan mengalami kemuliaan dan sukacita seperti orang melakukan itu ketika Yesus Kristus datang kembali. Tidaklah cukup untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Kita juga harus bersaksi untuk Tuhan Yesus dan bekerja untuk Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita sampai di surga, kita nggak malu, saudara. Selain nggak malu, kita mendapatkan piala untuk dipersembahkan bagi kemuliaannya. Ada sukacita dan ada hadiah khusus bagi pemenang jiwa. Ada juga mahkota bagi orang percaya yang menguasai tubuhnya dan mengendalikan dirinya untuk kekudusan dan untuk kemuliaan Allah. Pengendalian diri ini dihasilkan oleh Roh Kudus karena tubuh kita adalah bait Allah. Kita harus berhati-hati untuk tidak menajiskannya. Yang paling berharga dalam memberikan tubuh kepada Tuhan adalah mati demi Dia. Dan untuk ini ada mahkota. Mereka dengan penuh kasih menandakan kedatangan Kristus akan menerima yang namanya mahkota kebenaran. Saudara, untuk gembala, untuk pengajar, untuk yang melayani orang yang setia, ada juga mahkotanya. Mahkota ini kita dapat antisipasi yang namanya mahkota
kemuliaan, saudara. Nah, jadi kita belajar banyak mahkota di sini. Tetapi kita tidak boleh melihat imbalan di masa depan sebagai sarana untuk menunjukkannya kepada orang-orang kudus lainnya. Seperti para tua-tua yang dijelaskan dalam Wahyu 4 ayat 4. Nah, tua-tua itu adalah gambaran gereja yang dimuliakan di surga, saudara. Kita akan menyembah Tuhan Yesus. Walaupun kita ada mahkota, tetapi saat kita menyembah Tuhan Yesus, kita meletakkan mahkota kita di bawah lantai. Bagaimanapun pekerjaan kita dilakukan dalam kuasanya dan untuk kemuliaannya, jadi hanya Tuhan Yesus yang layak menerima pujian. Fakta bahwa Tuhan Yesus menjanjikan upah kepada kita adalah bukti lain dari kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus bisa saja menuntut pelayanan kita hanya berdasarkan semua yang telah Dia lakukan untuk kita dengan mati di kayu salib. Motivasi kita untuk melayani Dia bukanlah mahkota, tapi kasih. Di dalam kasih karunia-Nya, Dia memberikan imbalan sehingga kita memiliki sesuatu untuk diberikan kepadanya sebagai balasannya. Saudara, itulah 3 hal yang akan membantu kita untuk bertahan dalam penderitaan. Kekuatan untuk bertahan dalam penderitaan. Yang pertama adalah firman Tuhan di dalam kita. Yang kedua adalah umat Tuhan di sekitar kita. Yang ketiga adalah kemuliaan Tuhan di depan kita. Saudara, ketika orang-orang Kristen di Tesalonika membaca surat ini, itu pasti sangat membesarkan hati mereka. Mereka mengalami penganiayaan dan penderitaan yang hebat, walaupun beberapa dari mereka tergoda untuk menyerah. Semua hal ini tidak hanya untuk orang-orang percaya dewasa, saudara. Kita perlu tahu, orang-orang di Tesalonika itu baru saja bertobat. Bayi rohani yang baru belajar untuk berdiri. Saudara, dengan mereka, Anda melihat kekuatan dari iman yang hidup dalam segala keadaan mengandalkan Tuhan Yesus. Jadi, untuk kekuatan dalam penderitaan bukan hanya untuk orang-orang dewasa rohani, tetapi juga untuk bayi rohani, sehingga kita dapat berdiri dalam iman. Itu adalah sesuatu yang mengajar kita. Teladan mereka seringkali memalukan kita dan sekaligus membesarkan hati kita. Jangan menyerah. Paulus mendorong kita seperti mendorong jemaat di Tesalonika. Andalkan sumber-sumber rohani yang Anda miliki di dalam Yesus Kristus, yaitu Anda memiliki firman Tuhan di dalam diri Anda. Anda memiliki umat Tuhan di sekitar Anda. Dan Anda dapat mengharapkan kemuliaan Tuhan di hadapan Anda. Dan jangan menyerah. Demikian hari ini. Minggu depan kita akan sampai anak yang sudah berdiri dalam iman. Dan bagaimana caranya agar anak ini dapat tetap berdiri dalam iman. Topiknya adalah menuju kedewasaan rohani. Eksegesis 1 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 13. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oralaya pasande Sinaya ralapu Oralaya ralapu pasande. Roh Kudus melawat setiap kami, jamaah setiap kami. Bila ada di antara kami yang menyaksikan pengajaran ini dan sedang menghadapi kesukaran dalam hidupannya, hamba-Mu berdoa, terus Tuhan kuatkan, terus Roh Kudus jamah, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Segala sesuatu ada waktunya. Dan kami percaya ada waktunya kami akan melihat kemuliaan-Mu. Ada waktunya kami akan melihat tangan-Mu tidak pernah meninggalkan hidup kami, terlebih lagi waktu kami menghadapi kesukaran. Engkau sedang menggendong kami. Kasih setia-Mu nyata. Oh Tuhan. Kami percaya selama kami hidup ini, Tuhan sedang memproses kami.
untuk kami boleh timbul seperti emas yang murni ya Tuhan. Dan biarlah kami pada akhirnya dilayakkan untuk menjadi perabot yang mulia yang Tuhan taruh kami di tempat-tempat yang terhormat. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Engkau nggak mandang status kami, tetapi Engkau melihat hati kami, Engkau melihat kemurnian kami, dan biarlah setiap mata kami tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Limpahi setiap kami dengan penghiburan, dengan kekuatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih malam hari ini, penghiburan-Mu nyata, kekuatan-Mu nyata. Dan setiap kami akan lebih daripada pemenang dalam segala hal. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh kami dengar malam hari ini. Kekuatan untuk menghadapi kesukaran. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Dan juga kami berdoa untuk Pastor David Chang yang sudah mengajar kami. Tuhan limpahi dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat. Tuhan berkati istri, anak-anaknya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati usahanya, pekerjaannya, Tuhan berkati. Terlebih pelayanannya, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Pastor David Chang ke dalam tangan kasih karunia-Mu. Dan kalau sebentar kami akhiri kelas ini, mari Bapak, Engkau curahkan berkat-Mu atas setiap kami berlimpah-limpah. Mari Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan semua angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, kita akhiri kelas kita hari ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah, kemenangan demi kemenangan dari Allah Bapa kita di surga. Anugerah yang sempurna di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang erat oleh Roh Kudus, menyertai-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita semua yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita katakan,